9 hadits keutamaan berbakti pada orang tua. Al-Quran sering memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk memperlakukan kedua orang tua dengan baik meski keduanya berbeda agama dengan anaknya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menceritakan 3 orang Bani Israel yang terperangkap dalam sebuah gua yang tertutup batu. Mereka akhirnya selamat setelah masing-masing bertawasul dengan amal salehnya masing-masing, salah satunya bertawasul atas baktinya kepada orang tuanya yang lanjut usia. Adapun berikut ini adalah 9 hadits yang dikutip dari kitab At-Tarhib wa Tarhib karya Al-Munziri. 1. Amal paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hari Bukhari dan Muslim. 2. Jihad merawat kedua orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Eshra, seorang sahabat mendatangi Rasulullah lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah mengatakan, "Pada perawatan keduanya, berjihadlah." Hari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 3. Membahagiakan orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbayat hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasul menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." Hari Abu Dawud. 4. Surga di bawah kaki orang tua. Dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Ya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hari An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. 5. Orang tua sebagai pintu surga. Dari sahabat Abu Darda, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut atau kau boleh merawatnya." Hari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 6. Obat panjang umur dan tambah rezeki. Dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim." Hari Ahmad. 7. Merawat orang tua sebagai jalan menuju surga. Dari sahabat Abu Hurairah ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah, dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk ke surga." Hari Muslim. 8. Ridha Allah bergantung pada restu orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, "Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya." Hari At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 9. Jalan menghubungi kedua orang tua yang telah meninggal. Dari sahabat Abu Burdah ia bercerita, suatu hari ia mengunjungi Madinah. "Abdullah bin Umar menemuiku," kata Abu Burdah. "Tahukah kamu, mengapa aku menemuimu?" "Tidak," jawab Abu Burdah. Abdullah bin Umar mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin menghubungi ayahnya di alam kuburnya, hendaklah ia menyambung persahabatan dengan teman ayahnya sepeninggalnya. Sungguh, antara ayahku Umar dan ayahmu terdapat hubungan persahabatan yang hangat. Kini aku ingin menyambungnya."
Hari Ibnu Hibban. Demikian 9 hadits perihal keutamaan berbakti kepada orang tua yang dikutip dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri. Wallahu a'lam.